Halo para penggemar dan pencinta fisika. Pada video kali ini saya akan membahas soal TKA yang berkaitan dengan optik geometrik. Kita ingat bahwa TKA sudah sangat dekat sekali ya. Nah, ini nomor 1, sebuah cermin cekung yang punya jarak fokus 24 cm membentuk bayangan dengan perbesaran 3 kali di belakang cermin untuk benda nyata yang terletak di depannya. Jarak benda terhadap bayangan adalah berapa? Perhatikan di sini saya gambar cermin cekung, depannya itu yang kanan, sedangkan yang belakang yang kiri ya. Ini ruang-ruangnya antara U dan F ruang 1, FM ruang 2, M seterusnya ke kanan ruang 3. Kalau yang di belakang ruang 4 ya. Nah, kalau ada benda di ruang 1, bayangannya pasti di ruang 4. Jumlahnya harus 5 ya. Oke, bayangannya di sini. Kalau di belakang cermin, maka bayangan akan bersifat maya, tegak. Karena nomor ruang 4 lebih besar dari 1, berarti bendanya, bayangannya diperbesar ya. Oke, perbesarannya 3 kali ya. Tapi bayangannya di belakang cermin. Kalau di belakang cermin berarti bersifat maya. Oleh sebab itu di sini M-nya perbesarannya dikasih tanda negatif. Nah, oke, kemudian M itu adalah S aksen per S sama dengan min 3. Di sini jadi S aksennya min 3S. Nah, kemudian kita hitung S-nya pakai ini ya. Seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. S aksennya saya masukkan min 3S. Kemudian di sini saya samakan penyebut 3S ya. Jadi kalau begitu jadinya 1/24 sama dengan 2/3S. Berarti 3S sama dengan 48. S-nya dapat 18 cm. S aksennya M kali S. Ya dari tadi ya. M itu kan S aksen per S. Ini bacanya SMS ya. Oke, M-nya min 3, S-nya 16. Jadi kalau begitu S aksennya min 48. Tanda min dari S aksen ini menunjukkan bahwa bayangan bersifat maya, artinya bayangan di belakang cermin. Nah, oke, kalau kita mencari jarak bayangan ke benda atau benda ke bayangan, ya harga mutlak S aksen ditambah S. Jadi harga mutlak min 48 tambah 16 berarti 48 tambah 16 berarti hasilnya adalah 64. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 2, seberkas sinar sempit merambat dari medium kaca ke bidang batas kaca udara ke titik A seperti ditunjukkan gambar. Arah sinar yang tepat setelah meninggalkan titik A itu adalah bagaimana? Oke, jadi ini sinar dari kaca ke udara. Nah, kalau dari kaca ke udara berlaku hukum pembiasan Snellius, NK kali sin I sama dengan NU kali sin R. NK indeks bias kaca, NU indeks bias udara. N kacanya 1,5, sin I sin 60 derajat. Ini sudut datangnya diukur dari garis normal ya. Nah, N udara itu 1, nah dikalikan dengan sin R. Nah, kalau begitu ini berapa ya, didobel ini ya. 3/2, 1,5 itu, sin 60 itu setengah akar 3 sin R. Jadi kalau begitu ini 3/4 akar 3 sin R. Kalau begitu sin R ini melebihi 1. Kan nggak ada sin suatu sudut melebihi 1. Paling besar itu 1. Kalau sin R melebihi 1, apa artinya? Berarti R-nya tidak ada. Tidak ada sudut biasnya, karena tidak ada sin R yang melebihi 1 itu. Kalau R-nya tidak ada, artinya sinar tidak dibiaskan, tetapi dipantulkan sempurna. Jadi dipantulkan dalam medium yang sama. Jadi setelah dari titik A, kemudian dipantulkan ke sini, di dalam medium yang sama. Ini ada prinsip dari fiber optik ya. Jadi sinar pantulnya A ke F itu. Jadi kalau begitu jawabannya adalah E. Nomor 3, gambar di bawah ini melukiskan percobaan interferensi celah ganda atau Thomas Young jika jarak dua celah AB adalah D, C pusat pola, panjang gelombang cahaya yang digunakan lambda, sumber cahaya dari A dan B itu sefase, monokromatik, dan di titik D pada layar terjadi garis gelap kelima, D garis gelap kelima ya, maka sin theta itu sama dengan berapa? Oke, untuk interferensi celah ganda yang berlaku D sin theta sama dengan K lambda, K min setengah kali lambda, dimana K itu orde interferensi ya, diisi 1, 2, 3 bilangan asli. Nah, K lambda kalau terjadi garis terang, K min setengah kali lambda kalau terjadi garis gelap. Oke, nah karena di sini terjadi garis gelap di titik D, maka kita pakai cabang yang bawah. D sin theta sama dengan K min setengah dikalikan lambda. Jadi K-nya kita isi 5 karena di D itu gelap kelima. Jadi K-nya diisi 5. Jadi D sin theta sama dengan 4,5 lambda. Berarti sin theta sama dengan 4,5 lambda dibagi D. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D.
Nomor 4, sebuah benda diletakkan di depan lensa konvergen yang berjarak fokus 18 cm. Jika diperoleh bayangan nyata dengan perbesaran 2 kali, maka jarak benda terhadap bayangannya adalah berapa? Oke, saya gambarkan seperti ini. Ini ada benda di depan lensa sejauh S, bayangan nanti S aksen ya. Perbesarannya 2 kali dan nyata. Berarti artinya bayangan itu terletak di belakang lensa. Terbalik, nyata dan terbalik. Lebih besar ya, karena perbesarannya 2 kali. Lensa konvergen itu lensa positif, M-nya S aksen per S pasti ya, M-nya 2, positif karena bendanya memiliki bayangan yang nyata. Jadi bayangan nyata itu M-nya positif, 2 sama dengan S aksen per S, berarti S aksennya 2 kali S. Nah, jarak benda kita bisa hitung pakai rumus ini, sama dengan rumus cermin ya. 10/18 per S plus S aksennya 2S. Kita samakan aja penyebutnya di sini 2S ya, 2S. Jadi ini kalau begitu 3/2S ruas kanan, kita kalikan silang ya, 2S sama dengan 3/12 berarti hasilnya adalah 27. Oke, itu S-nya. Kalau S aksennya ya kirim SMS. Kan S aksen M kali S. M-nya tadi 2, S-nya itu 27, jadi 54 cm. Nah, kalau mencari jarak antara benda dengan bayangan ya, benda dengan bayangannya, berarti S ditambah S aksen, 27 ditambah 54. Jadi hasilnya adalah 81 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 5, kakek Budi tak dapat melihat dengan jelas lebih dekat 50 cm di depan mata dan lebih jauh 400 cm di depan mata. Agar dapat melihat layaknya mata normal, maka ia harus memakai kacamata bifokal dengan kuat lensa masing-masing berapa. Nah, ini harus pakai kacamata lensa bifokal ya. Artinya untuk melihat jauh pakai minus, kalau membaca pakai plus gitu. Jadi yang di atas pasti minus lensanya, yang di bawah pasti plus ya. Nah, rabun jauh itu pakai lensa negatif dengan kuat lensa min 100 per PR. PR itu namanya titik jauh, punctum remotum. Jadi min 100 dibagi dengan 400, ini satuannya senti kalau ini 100 ya. Jadi hasilnya adalah min 1/4 dioptri. Nah, ini untuk bagian yang atas. Kemudian untuk mengatasi rabun dekatnya, ini pakai lensa positif untuk baca ini ya. P sama dengan 100 per S min 100 per SN. SN itu sama aja dengan punctum proximum, titik dekat ya, titik dekat mata SN. Kalau jarak baca normal ya S 25 cm. Jadi kalau begitu 100 per 25 min 100 SN 50 dari soalnya itu. Jadi kalau begitu ini 4 dikurangi 2 hasilnya adalah plus 2 dioptri. Jadi yang bawah plus 2 dioptri, yang atas min 1/4 dioptri. Jadi yang benar adalah B. Nomor 6, gambar di bawah ini menunjukkan proses pembentukan bayangan oleh mikroskop. Jika berkas yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas jajar, maka panjang tabung mikroskop adalah berapa? Oke, yang dimaksud panjang tabung mikroskop adalah jarak lensa objektif ke okuler. Nah, kalau sinar yang keluar dari okuler menuju mata itu sejajar, itu artinya bahwa mata melihat bayangan akhir dengan tanpa akomodasi atau dengan relax. Jadi kalau tanpa akomodasi, maka SOK-nya, jarak bayangan yang dihasilkan oleh objektif ke okuler, itu harus sama dengan jarak fokus lensa okuler, yaitu 5 cm ya. Oke, 5 cm. Dari gambarnya ini kan 5 cm ya jarak fokus okuler. Nah, panjang tabung mikroskop tidak lain adalah jarak bayangan yang dihasilkan objektif berapa, yaitu SOB aksen ditambah dengan SOK. Nah, sekarang kita cari ya SOB aksennya pakai rumus ini. Untuk lensa objektif berlaku 1/4 FOB sama dengan 1/4 SOB plus 1/4 SOB aksen. Jadi FOB-nya di sini lihat gambarnya 1,8, SOB-nya adalah 2 plus 1/4 SOB aksen. Nah, ini saya samakan penyebutnya. Ini saya kalikan 10, 10 per 18, yang ini saya kalikan 9 ya, 9 per 18 supaya sama penyebutnya 18. Jadi ini 10 per 18 dikurangi 9 per 18 sama dengan 1/4 SOB aksen. Berarti 1 per 18 sama dengan 1/4 SOB aksen. SOB aksen 18 cm. Nah, kita tinggal masukkan SOB aksen sudah ketemu 18, SOK-nya tadi 5. Berarti kalau dijumlahkan adalah 23 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.